Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Teori Mesin Data 2. Saya Tony Wahyu Prasetyo, NRP 74100-3007. Mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing kami, Bapak Anda Semarang. Kini di bab ke-6 kita akan membahas mengenai constraint. Tujuan belajar kita kali ini adalah yang pertama, memahami definisi constraint, dapat membuat constraint, dan dapat melakukan pembelaan constraint. Definisi constraint. Constraint adalah batasan atau aturan yang ada pada tabel. Constraint juga mencegah penghapusan data dari suatu tabel yang mempunyai keterkaitan dengan tabel yang lain, di mana pada tabel pegawai menyimpan informasi kolom nomor pegawai yang juga terdapat pada tabel departemen. Jika baris dengan nomor departemen 10 akan dihapus dari tabel departemen, sehingga terdapat data pegawai yang bekerja pada departemen tersebut, maka dengan adanya constraint antara dua tabel, penghapusan tersebut tidak bisa dilakukan. Oracle menyediakan beberapa tipe constraint berikut, yakni not null, unique, primary key, foreign key, dan check. Sintak penulisan constraint adalah create tabel, nama kolom, tipe data, nama kolom, constraint, dan tabel constraint. Dan contoh penulisan constraint adalah create tabel employee ID, number, first name, beserta 2, job ID, beserta 2, dan constraint emp underscore id underscore pk, primary key, kolom employee ID. Constraint not null. Suatu kolom yang didefinisikan dengan constraint not null tidak boleh berisi nilai null. Kolom yang berfungsi sebagai kunci primer atau primary key otomatis tidak boleh null. Constraint unit. Constraint unit mendefinisikan suatu kolom menjadi bersifat unit. Constraint primary key. Constraint primary key membentuk key yang unik untuk suatu tabel. Kolom yang didefinisikan sebagai primary key akan mengidentifikasi suatu baris data menjadi unit. Constraint foreign key. Foreign key constraint didefinisikan pada suatu kolom yang ada pada suatu tabel, di mana kolom tersebut juga dimiliki oleh tabel yang lain sebagai suatu primary key. Keyword yang ada pada constraint foreign key. Pertama, foreign key mendefinisikan kolom yang ada pada tabel anak. References mengidentifikasi tabel dan kolom dalam tabel induk. On-delete cascade penghapusan baris dependen dalam tabel anak pada saat sebuah baris pada tabel induk dihapus. On-delete set null mengkonversi dependent foreign key ke nilai null. Constraint check. Constraint check digunakan untuk mendefinisikan suatu kondisi yang harus dipenuhi oleh tiap baris data dalam tabel. Contohnya, salary number, constraint emp underscore salary underscore min, check salary lebih dari 0. Menambahkan suatu constraint. Menambahkan suatu constraint digunakan perintah alter tabel. Contohnya, penambahan constraint foreign key pada tabel employee yang menunjukkan bahwa data manager harus valid atau berasal dari tabel employee, seperti yang terlihat pada gambar. Hapus constraint. Menghapus constraint juga digunakan perintah alter tabel. Contohnya, menghapus constraint primary key pada tabel departments dan menghapus asosiasi constraint foreign key pada kolom employee.id, employee.department id. Mendisable constraint. Mendisable constraint atau menonaktifkan constraint digunakan klausa disable. Pilihan cascade digunakan untuk mendisable dependent integrity constraint. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar. Mengenable constraint. Mengenable constraint atau mengaktifkan kembali constraint digunakan klausa enable. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar. Ketikkan alter tabel, nama kolom, enable constraint, nama constraint. Cascade constraint. Cascade constraint digunakan dengan klausa drop kolom. Klausa cascade constraint menghapus semua referential integrity constraint yang merefer ke primary dan unique key yang didefinisikan pada kolom yang dihapus. Menampilkan constraint. Menampilkan constraint. Tabel user constraint menyimpan informasi tentang constraint. Kolom tipe constraint atau constraint type dapat berisi C untuk constraint check, R untuk referential integrity atau foreign key,
P untuk primary key, dan U untuk constraint unit. Menampilkan kolom yang berasosiasi dengan suatu constraint. Berikut ini untuk menampilkan kolom yang berasosiasi dengan suatu nama suatu constraint yang ada pada view user _cons _column. Sekian penjelasan dari materi bab ke-6. Jika ada pertanyaan bisa diajukan melalui Facebook saya ataupun melalui email. Selanjutnya kita akan menjawab soal-soal dari latihan bab 6. Di sini ada beberapa soal, kita akan menjawab. Soal yang pertama, tambahkan tabel level primary key constraint pada tabel EMP pada kolom ID. Constraint diberi nama my_EMP_ID_PK. Untuk menambahkan constraint pada tabel EMP, kita ketikkan alter spasi tabel spasi nama tabel yakni EMP, kemudian add constraint, kemudian nama constraint yang akan kita buat yakni my_EMP_ID_PK, kemudian tipe constraint yakni primary key, kemudian nama kolom yakni EMP number. Soal yang kedua, buat primary key constraint pada tabel depth dengan menggunakan kolom ID. Constraint diberi nama my_depth_id_PK. Seperti sebelumnya, untuk membuat constraint baru, kita ketikkan alter tabel spasi nama tabel, kemudian add constraint, kemudian nama constraint yang akan kita buat ini my_depth_id_PK, kemudian tipe constraint yang primary key, dan nama kolom get no. Soal selanjutnya, soal nomor 3, tambahkan kolom depth ID ke dalam tabel EMP. Tambahkan foreign key references pada tabel EMP yang memastikan bahwa data pegawai dimasukkan berdasarkan nomor departemen yang ada pada tabel depth. Soal nomor 3, kita buat terlebih dahulu yakni kolom depth_id dengan mengetikkan perintah alter tabel EMP, add, kita tambahkan satu buah kolom yakni kolom depth_id yang bertipe number dengan panjang 2. Selanjutnya kita alter tabel EMP. Untuk menambahkan constraint, kita beri nama EMP_depth_fk tipe foreign key dengan kolom depth_id yang memiliki references pada tabel depth kolom .no. Selanjutnya, soal nomor 4, tampilkan constraint-constraint yang telah ditambahkan dengan melihat pada view user constraint. Untuk melihat constraint-constraint, kita ketikkan perintah select, kemudian kasih constraint name, constraint type, search condition dari user constraint, di mana nama tabelnya adalah EMP. Selanjutnya, soal nomor 5, tampilkan nama objek dan tipenya dari data dictionary user object untuk tabel EMP dan depth. Soal nomor 5, kita akan menampilkan nama objek dan tipe. Kita ketikkan select, kemudian object name, object type, from user objects, where object name, in depth, EMP. Selanjutnya, soal nomor 6, modifikasi tabel EMP. Tambahkan kolom commission dengan tipe data
tipe data number dengan panjang 2, tambahkan constraint untuk memastikan bahwa kolom ini harus diisi dengan nilai lebih dari 0. Untuk menambahkan satu buah kolom, kita ketikkan alter tabel emp add nama kolom yang baru, yakni commission, dengan tipe data number dengan panjang 2. Setelah itu kita alter tabel emp, kita tambahkan constraint dengan nama ck_form yang bertipe check constraint dengan syarat commission lebih dari 0. Sekian pembahasan dari latihan soal teori bab 6. Terima kasih atas perhatiannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.